Bab 337, Karavan Keluarga Zhu. Tuan muda yang mereka bicarakan adalah orang yang menghentikan Lin Chen di gerbang kota dosa sebelumnya, tetapi dia telah diberi pelajaran dengan keras oleh Lin Chen. Mereka juga tahu betul bahwa Tuan yang bukanlah orang baik, dan siapapun yang menyinggung perasaannya pasti akan dibalas di kemudian hari. Dengan kata lain, Lin Chen memecahkan hambatan Tuan muda Yang. Terakhir kali, seorang prajurit puncak alam Tiangang menyinggung Tuan muda Yang, dan sebagai hasilnya, Yang Gongxi memimpin selusin prajurit puncak alam Tiangang untuk mengepung dan membunuh orang itu, meninggalkan tubuhnya tergeletak di alam liar. Dengan sifat Tuan muda Yang, ini pemuda pasti akan dikepung dan dibunuh juga. Karena dia bisa keluar dari pengepungan Tuan muda Yang, maka kekuatannya tidak boleh lemah. Jiang masih sangat tua, dan pengurus rumah tangga tua itu dengan cepat menganalisisnya. Jika pahlawan muda ini bergabung dengan kita, akan lebih aman bagi kita untuk menyeberangi kuil pemeliharaan air. Para gangster dari kuil pemeliharaan air terkenal di daerah ini. Dikatakan bahwa penguasa kuil pemeliharaan air adalah seorang pejuang pada tahap awal alam Dao sejati dan sangat kuat, ada lebih dari selusin prajurit di puncak alam Tiangang, dan ada juga banyak prajurit dengan tingkat budidaya di bawah puncak alam Tiangang. Yang paling penting adalah para gangster di kuil pemeliharaan air, tidak pilih-pilih makanan. Mereka akan pergi merampok karavan manapun yang melewati kuil pemeliharaan air, tidak peduli apakah barang yang mereka bawa baik atau buruk. Tentu saja, jika ada pejuang alam Dao sejati di karavan, maka mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyerbu masuk dan merebutnya juga. Bagaimanapun, para pejuang alam Dao sejati sangat kuat. Menghadapi pejuang puncak alam Tiangang, mereka dapat membunuh sebanyak yang mereka bisa. Meskipun kuil pemeliharaan air memiliki master kuil di tahap awal alam Dao sejati, dia hanyalah satu orang, dan lawannya dapat sepenuhnya menolaknya. Pada saat yang sama sebagai penguasa kuil pemeliharaan air, dia membunuh prajurit alam Tiangang lainnya. Kali ini wanita muda itu pergi ke kota Sinan, dia membawa 10 bola kristal bersamanya. Bola kristal mahal untuk dibuat, dan masing-masing bola bernilai 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Jika misi ini berhasil, maka misi keluarga Zhu kita pasti akan bangkit. Pengurus rumah tangga tua itu berpikir dalam hati. Dia berpikir, tidak peduli berapa biayanya, kita harus mengundang tuan muda ini untuk bergabung dengan karavan. Pengurus rumah tangga tua itu berpikir dan berjalan menuju Lin Chen. Ketika Lin Chen melihat karavan ini, Lin Chen mengenali pria parubaya Skar dan tahu bahwa karavan ini menuju ke kota Sinan. Meskipun kota Sinan tidak jauh dari sini, mereka harus melewati kuil konservasi air bandit, dan mereka tidak memiliki banyak ahli karavan. Dalam keadaan seperti itu, ketika mereka melihat Lin Chen datang ke sini setelah dicegat oleh Tuan Yang, mereka secara alami berpikir bahwa Lin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin mengundang Lin Chen untuk membantu. Lin Chen adalah seorang pria dari dua generasi dan melihat segala sesuatunya lebih jelas daripada rekan-rekannya, dia secara alami tahu tujuan kunjungan pengurus rumah tangga tua itu. Benar saja, kepala pelayan tua itu mendatangi Lin Chen dan berkata sambil tersenyum hangat, pahlawan muda, silakan tinggal. Saya adalah pengurus karavan keluarga Zhu. Saya tidak tahu kemana pahlawan muda itu pergi. Wu Yang Domain. Lin Chen tidak menyembunyikan apapun. Pengurus rumah tangga tua itu tertegun dan menatap Lin Chen dengan heran. Seorang pejuang di puncak alam Tiangang menuju ke domain Wu Yang sendirian. Tahukah Anda bahwa perjalanan ini panjang dan penuh bahaya, jadi seorang pemuda di puncak alam Tiangang pergi ke domain Wu Yang sendirian. Terlebih lagi, wilayah Wu Yang memiliki lebih banyak master daripada wilayah Yan'an, dan bahayanya lebih besar daripada wilayah Yan'an. Setelah sedikit tertegun sejenak, pengurus rumah tangga tua itu segera berkata, pahlawan muda akan pergi ke domain Wu Yang dan kebetulan melewati kota Sinan. Karavan ini menuju ke kota Sinan kali ini. Saya ingin tahu apakah yang muda pahlawan dapat bergabung dengan karavan. Kepala pelayan tua tidak menyebutkan gajinya. Untuk master seperti Lin Chen, jumlah kecil dari gaji tidak dipertimbangkan sama sekali, dan harganya tinggi, dan kepala pelayan tua tidak mampu membelinya. Tujuan utama Lin Chen keluar dari sini waktunya adalah berlatih sendiri. Karena bukannya saya tidak setuju untuk pergi dengan karavan ini. Namun, pengurus rumah tangga tua itu hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kota Sinan, tetapi tidak menyebutkan bahaya yang mungkin mereka hadapi selama perjalanan. Periode, yang terlalu dibuat-buat. Lin Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya melihatnya dengan senyum tipis. Melihat pengurus rumah tangga tua. Ketika Lin Chen tidak berbicara, pengurus rumah tangga tua tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Lin Chen. Dia hendak melanjutkan pembicaraan ketika tiba-tiba terdengar suara manis, kakek ketiga, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi? Kemudian dia melihat seorang gadis berusia 19 tahun berjalan perlahan. Nona, kenapa kamu turun dari kereta? Di luar berangin, tolong cepat kembali.
Ketika pengurus rumah tangga tua melihat ini, dia berkata dengan ekspresi ramah. Gadis itu menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya tertuju pada Lin Chen. Ketika dia melihat beruang kecil di bahu Lin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Anak kucing yang lucu, apakah itu peliharaanmu? Lin Chen tersenyum. Setelah tubuh lelaki kecil itu menyusut, dia tidak memiliki keagungan. Dia sering dianggap sebagai anak kucing, terutama bagi wanita. Dia adalah pembunuh perempuan yang tak terkalahkan dan dicintai oleh semua orang. Namun Lin Chen tidak banyak bicara, dan dia memandang gadis di depannya dengan senyum tipis. Gadis ini jelas sangat berbeda dari Waner yang berada di samping tuan yang sebelumnya. Gadis di depannya berpendidikan tinggi dan memiliki suasana anggun ketika dia berjalan dan berbicara. Ketika dia melihat Lin Chen melihatnya sendiri, wajah gadis itu sedikit merah dan matanya sedikit dialihkan. Dia terbatuk sedikit dan berkata, "Kakek ketiga, aku mendengar percakapanmu tadi dan mengundang tuan muda ini pergi bersama karavan. Namun, ada kuil pelestarian air di depan. Ada banyak bandit di dalam kuil pelestarian air. Tuan muda, Anda harus pergi sendiri. Dengan karavan kami, Anda akan dengan mudah menjadi sasaran para bandit." Ini. Pengurus rumah tangga tua itu sedikit cemas ketika mendengar ini. Dia akhirnya bertemu dengan seorang tuan yang kuat dan ingin mengajaknya pergi bersama karavan. Tapi sekarang nona mudanya langsung memberitahunya tentang bahayanya. Yang lain juga akan kamu pergi dengan karavan. Gadis itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kakek ketiga, kamu tidak harus seperti ini, hidup kita penting, begitu pula kehidupan orang lain." Konon pemilik kuil pemeliharaan air adalah seorang master di tahap awal alam Dao sejati. Jika tuan muda pergi bersama kami dan bertemu dengan bandit ganas dari kuil pemeliharaan air, itu akan sangat beresiko. Pengurus rumah tangga tua itu menghela nafas dan berhenti berbicara. Setelah mendengar kata-kata gadis itu dan melihat penampilan pengurus rumah tangga tua itu lagi, Lin Chen tersenyum, "Gadis itu benar, dan kamu harus jujur. Karena karavan gadis itu menuju ke tempat yang sama denganku, tidak ada salahnya pergi bersama." Pengurus rumah tangga tua itu tercengang ketika dia mendengar ini, dan wajah lamanya tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah. Kata-kata Lin Chen tentang kejujuran jelas ditujukan padanya. Jika dia menjelaskan semua bahaya yang dia temui selama ini, periode dan tidak sengaja menipu Lin Chen, maka Lin Chen tidak akan setuju sekarang. "Tuan, apakah ini benar? Kali ini karavan mereka membawa 10 bola kristal senilai jutaan batu spiritual tingkat rendah. Jika mereka dirampok oleh orang-orang dari kuil pemeliharaan air, mereka akan menderita kerugian besar dan keluarga. Bahkan mungkin berantakan." Lin Chen tersenyum dan mengangguk sedikit. Dia datang ke sini untuk berlatih, kuil konservasi air. Karena bandit kejam sangat terkenal di daerah ini, tidak ada salahnya untuk bertemu dengan mereka. Tapi, tuan muda, perjalanan ini sangat berbahaya. Jika Anda bertemu dengan gangster dari kuil pemeliharaan air. Gadis itu segera menenangkan diri dan berkata dengan ramah. Lin Chen tersenyum, menatap gadis di depannya, dan berkata, "Siapa namamu?" Ketika Lin Chen menanyakannya secara langsung, wajah cantik gadis itu langsung memerah, tetapi dia masih berkata, "Namaku Zuling." Baiklah, Linger. Gadis, berikan aku batu spiritual tingkat rendah sekarang." Ah! Zulinger terkejut dan menatap Lin Chen dengan bingung. Tidak banyak batu spiritual tingkat rendah, jadi Zulinger mengeluarkan batu spiritual tingkat rendah dan menyerahkannya kepada Lin Chen. Lin Chen mengambilnya, menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menerima hadiah Anda, jadi saya memiliki kewajiban untuk mengantar Anda ke kota Sinan sampai Anda siap untuk kembali." Dengan senyum tipis, Lin Chen berjalan langsung menuju karavan. Zulinger dan pengurus rumah tangga tua itu bingung dengan kata-kata Lin Chen dan menerima hadiahnya. Namun, itu hanyalah batu spiritual tingkat rendah. Faktanya, Lin Chen juga dapat melihat bahwa Zulinger tidak kaya. Jika mereka diminta membayar identitas Lin Chen, mereka pasti tidak akan mampu membelinya. Dalam hal ini, lebih baik pergi bersama arus dan membantu mereka. Terlebih lagi, Lin Chen tidak kekurangan puluhan ribu batu spiritual tingkat rendah. Yang dia inginkan adalah setidaknya 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Lagi pula, ketika Anda mencapai alam Dao sejati, pil yang Anda minum dan senjata yang Anda gunakan sangat mahal. Anda tahu, ramuan paling rendah yang diambil di alam Dao sejati masing-masing bernilai ribuan batu spiritual tingkat rendah, dan yang bagus bahkan mencapai ratusan ribu atau jutaan, dan masih tidak ada harga pasar. Ini, saya telah hidup selama hampir 100 tahun, dan saya belum pernah melihat orang seperti pahlawan muda ini. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan wajah malu. "Setelah misi selesai, saya harus memberi hadiah yang baik kepada pahlawan muda ini." Zulinger tampak linglung, dia tidak berpikir Lin Chen lebih tua darinya, tetapi Lin Chen memberi orang perasaan yang sangat dewasa ketika melakukan sesuatu.
Di depan Lin Chen, Sulinger merasa seperti seorang gadis kecil. Terima kasih banyak. Sulinger terbangun dari kebingungannya dan berkata dengan wajah agak merah. Baiklah Nona, ayo bergabung dengan konvoi dan bersiap untuk berangkat. Segera, pengurus rumah tangga tua dan Sulinger berjalan kembali menuju konvoi. Semua orang di iring-iringan mobil tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat majikan mereka berjalan ke arah Lin Chen dan berbicara satu sama lain sebentar. Lin Chen datang ke iring-iringan mobil terlebih dahulu, sementara pengurus rumah tangga tua dan Sulinger masih di dalam. Linglung. Lin Chen mendatangi iring-iringan mobil dan mengangguk sedikit kepada semua orang. Pria paruh baya dengan bekas luka melihat Lin Chen dan mengangguk ramah. Semuanya, tuan muda ini adalah. Sulinger berjalan ke tengah iring-iringan mobil dan berencana untuk memperkenalkan Lin Chen kepada semua orang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengetahui nama Lin Chen. Sulinger berkata dengan malu-malu, Tuan, saya belum tahu nama Anda. Lin Chen mengangguk dan berkata, saya Lin Chen. Apa? Lin Chen. Sekte Tianji Lin Chen. Semua orang di sekitar mendengar Lin Chen, setelah kata-kata Chen, dia langsung tercengang, dan semua orang memandang Lin Chen dengan sangat terkejut, seolah-olah ada bunga di wajahnya. Sulinger juga sangat terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, Tuan, apakah Anda? Apakah Anda Lin Chen, murid dari Sekte Tianji? Itu dia. Lin Chen tidak menyembunyikannya, dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Sulinger benar-benar tercengang. Semua orang di sekitarnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua memandang Lin Chen dengan ketakutan dan kekaguman. Siapa yang tidak tahu nama Lin Chen di wilayah Yan'an? Dia membunuh Jiang Wei, murid inti dari Sekte Awan Merah, dan dikenal sebagai pemuda nomor 1 di wilayah Yan'an, dan dia sangat kuat. Saya mendengar bahwa Tuan Lin berperang melawan tetua agung dari Sekte Awan Merah, Si Yuan, dan melukai tetua agung dari Sekte Awan Merah, Si Yuan. Tuan Lin, apakah Anda memiliki kekuatan untuk bersaing dengan puncak alam Dao sejati? Sulinger terbangun dari keterkejutannya, memandang Lin Chen dengan sedikit kekaguman. Saya telah mendengar rumor tentang Lin Chen sebelumnya, tetapi saya tidak berharap untuk melihat Lin Chen secara langsung sekarang. Itu fakta bahwa aku bisa bertarung dengan satu gerakan, tapi aku tidak begitu mesum sehingga aku memiliki kekuatan prajurit puncak di alam Dao sejati. Lin Chen tertawa dan berkata dengan bercanda. Mendengar apa yang dikatakan Lin Chen, banyak prajurit di sekitarnya segera tertawa, dan suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi lebih santai. Namun meski begitu, semua orang memandang Lin Chen dengan penuh kekaguman. Yang kuat di benua Tianling dihormati, dan Lin Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Jiang Wei, yang cukup untuk mereka sembah. Bagus. Dengan Tuan Lin di sini, para gangster dari kuil konservasi air sebaiknya tidak keluar. Kalau tidak, Tuan Lin saja sudah cukup untuk menangani mereka, kata pria parubaya yang memiliki bekas luka dengan kegembiraan di wajahnya. Bab 338, Meong. Setelah mendengar kata-kata Sekar Parubaya, semua orang di sekitar mereka tersenyum, lega. Memang benar, meskipun penguasa kuil pemeliharaan air adalah seorang pejuang di tahap awal alam Dao sejati, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Jiang Wei. Jika Lin Chen dapat membunuh Jiang Wei, dia secara alami dapat membunuh penguasa kuil pemeliharaan air kuil. Awalnya, semua orang masih khawatir apakah mereka bisa melewati kuil pemeliharaan air dan mencapai kota Sinan. Sekarang mereka tahu bahwa pemuda nomor 1 dari wilayah Yan'an ada di karavan mereka, semua orang merasa lega. Apakah kamu bercanda disebut sebagai pemuda nomor 1 di wilayah Yan'an, apakah Lin Chen akan lemah? Tidak heran tuan muda yang tidak dapat melakukan apapun pada Lin Chen. Sekar setengah baya berpikir dalam hati, saya hanya tidak tahu apakah Lin Chen telah membunuh Tuan Muda Yang, tetapi membunuh seorang playboy lengkap seperti Tuan Muda Yang akan menyelamatkannya dari satu bahaya lebih sedikit. Terlebih lagi, Lin Chen ingin membunuh Tuan Yang, dan keluarga yang tidak bisa berkata apa-apa. Apakah mereka, keluarga Yang, masih ingin melawan Lin Chen? Seorang pejuang alam Dao sejati sangat kuat, meskipun semua orang sekarang hanya melihat bahwa Lin Chen adalah seorang kultivator alam Tiangang Puncak. Ya, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan prajurit alam Dao sejati, belum lagi Lin Chen memiliki potensi yang begitu besar, mungkin kapan akan dia menerobos. Tentu saja, ini karena mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Faktanya, tingkat kultivasi Lin Chen telah menembus ke tahap awal alam Dao sejati tidak lama setelah dia keluar dari tempat warisan. Hanya saja setelah berlatih seni ki tersembunyi, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Oke, ayo terus maju. Melihat semua orang menatapnya dengan kagum, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Sulinger mengangguk dan berkata dengan wajah agak merah, Tuan Lin, silakan naik kereta.
Zulinger merasa sangat malu membiarkan Lin Chen berjalan kaki sementara Zulinger naik kereta, bukan belum lagi Lin Chen hanya menerimanya sebagai roh tingkat rendah, dan imbalan si sepenuhnya membantu mereka secara gratis. Ini. Lin Chen sedikit ragu-ragu. Dia naik kereta, dan kemudian Zulinger hanya bisa berjalan kaki. Zulinger hanya berada di alam pemurnian tubuh, jadi berjalan sepanjang jalan mungkin juga terlalu banyak, belum lagi dia hanyalah seorang gadis mungil. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu naik, aku hanya berjalan-jalan." Hanya ada satu gerbong, jadi Lin Chen tidak perlu bertengkar dengan Zulinger karena masalah ini. Setelah Lin Chen selesai berbicara, dia akan terus berjalan ke depan ketika tiba-tiba suara beruang kecil terdengar. Pria kecil itu melompat ke bahu Lin Chen dan menggaruk rambut Lin Chen dengan cakarnya yang tajam. Dia tampak sangat tidak puas dengan Lin keputusan Chen. Kemudian, ia melompat dan terbang langsung ke dada Zulinger. Seru Zulinger, memeluk beruang badai kecil itu, dan kemudian menatap Lin Chen dengan wajah agak merah. "Tuan Lin, jika Anda tidak naik, maka saya juga tidak akan naik," kata Zulinger seolah dia sedang marah. Lin Chen tidak bisa menahan sakit kepala. Dia telah berkultivasi tingkat lanjut, dan energi sejatinya dapat menghilangkan rasa sakit di kakinya. Tidak masalah jika dia berjalan kaki, tetapi Zulinger tidak bisa. Saya khawatir Zulinger tidak akan mampu menanggungnya setelah berjalan lama, apalagi jalan yang berdebu. Lin Chen tidak tega membiarkannya, seorang wanita yang lembut, berjalan kaki. Dalam keputusasaan, Lin Chen tidak punya pilihan selain naik kereta bersama Zulinger, dan tentu saja, beruang kecil itu. Beruang kecil itu tetap berada di pelukan Zulinger, menggaruk kemana-mana dengan cakarnya yang tajam, yang membuat Lin Chen merasa canggung. Ketika semua orang melihat Lin Chen dan Zulinger naik kereta bersama, tidak ada yang keberatan. Tentu saja, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Lin Chen adalah pemuda nomor 1 di wilayah Yan'an, seorang jenius kelas 1, dan sangat kuat. Mereka melewati kuil pemeliharaan air di sepanjang jalan, dan mereka mungkin membutuhkan bantuan Lin Chen. Interiornya sangat luas, saat masuk langsung tercium wangi khas seorang gadis, yang membuat hati Lin Chen sedikit berdebar-debar. Dalam kehidupan terakhirnya, Lin Chen telah menjadi bujangan sepanjang hidupnya, dan ini adalah pertama kalinya dia masuk ke tempat di mana para gadis tinggal. Setelah melihatnya sebentar, Lin Chen hanya duduk bersila di atas kuda dan berlatih meditasi. Zulinger, sebaliknya, sedang menggendong beruang kecil kekar itu di pelukannya dan duduk dalam posisi yang benar, menundukkan kepalanya, bermain dengan beruang kecil kekar itu, dan sesekali melirik ke arah Lin Chen. Dengan tambahan Lin Chen, seluruh karavan menjadi sangat aktif, semua orang berbicara dan tertawa satu sama lain saat mereka berjalan maju. Berbeda dengan kemeriahan di luar gerbong, ada keheningan di dalam gerbong, dan suasananya cukup canggung. Dalam suasana yang memalukan ini, Lin Chen benar-benar tidak bisa terus berlatih. Dia membuka matanya, menatap Zulinger, terbatuk dan berkata, "Nona Linger, apakah kamu akan pergi ke kota Sinan kali ini untuk berdagang, atau?" Lin Chen tidak punya hak untuk menanyakan pertanyaan ini, lagi pula, misinya hanya mengawal karavan, dia tidak punya hak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan karavan. Tapi mungkin Lin Chen terlalu terkenal. Melihat Lin Chen berbicara, Zulinger sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan wajah agak merah, "Ini transaksi. Ayah saya memimpin karavan ke kota Sinan untuk memperdagangkan 10 bola kristal. Jika transaksi berhasil, keluarga akan mampu mengatasi kesulitan saat ini dan bahkan bangkit. Namun, jika transaksi gagal, keluarga mungkin." Pada titik ini, mata Zulinger tidak bisa, mau tak mau wajahnya menjadi sedikit merah, dan ada sedikit air mata yang mengalir. Melihat Zulinger seperti ini, Lin Chen tersenyum canggung dan berkata, "Anda tidak harus seperti ini, Nona Linger. Transaksi Anda pasti akan berhasil. Saya harap begitu." Zulinger mengangguk, menyadari kesalahannya, dan tidak bisa tidak mengabaikannya. Dia tidak ingin Lin Chen melihat rasa malunya, tapi sayangnya, Lin Chen sudah melihatnya. Suasana tiba-tiba menjadi canggung kembali. Meong. Pada saat ini, beruang kekar kecil di pelukan Zulinger tiba-tiba menjerit pelan. Mendengar suara ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap beruang kekar kecil itu dengan heran. Orang ini sebenarnya meniru suara kucing mengeong. "Anak kucing yang lucu sekali, Tuan Lin, apakah itu peliharaanmu?" Zulinger tidak tahu banyak, dia berkata dengan kasih sayang di wajahnya. Beruang kecil itu menggaruk pelukan Zulinger, mencakar kemana-mana, tapi Zulinger tidak peduli sama sekali, lalu si kecil menoleh dan menatap Lin Chen dengan ekspresi bangga. Lin Chen memelototi beruang kecil yang kejam itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan hewan peliharaan, itu monster. Beruang kekerasan tingkat 6 yang rendah." "Apa?"
Sulinger terkejut, ini lucu di pelukannya, anak kucing, adalah beruang kekerasan tingkat rendah tingkat 6. Namun, apakah ada beruang yang lucu dan kejam? Berpikir bahwa ada monster tingkat 6 tingkat rendah di pelukannya, Sulinger tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan dia tidak ingin lagi menyentuh rambut beruang kecil itu dengan tangannya. Ho ho. Merasakan ada yang tidak beres, beruang badai kecil itu menatap Lin Chen dengan marah, seolah menyalahkan Lin Chen karena menceritakan detailnya. Lin Chen tersenyum dan berkata, haha, si kecil tidak akan menyerang orang secara sembarangan, jangan khawatir. Watak beruang kecil yang mengamuk sangat mirip dengan Lin Chen. Ia tidak akan membunuh orang tanpa alasan, dan sekarang beruang kecil yang mengamuk itu telah membuka kecerdasan spiritualnya, kecuali ia tidak dapat berbicara, pada dasarnya ia dapat melakukan semua yang dapat dilakukan manusia. Tentu saja, dibutuhkan waktu tertentu untuk melakukannya untuk memahami bahasa manusia. Meskipun Lin Chen mengatakan ini, Sulinger masih tidak berani bergerak. Monster tingkat rendah tingkat 6. Hanya nama ini saja mungkin akan membuat sekelompok besar prajurit alam Zendao berdebar. Tingkat rendah ke-6, monster level sebanding dengan Zendao keberadaan tahap akhir. Keduanya berhenti berbicara. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Sulinger mau tidak mau dengan lembut membelai punggung beruang kecil kekar itu dengan tangannya. Melihat anak itu tidak menyerangnya, dia melepaskan keberaniannya dan bermain dengan si kecil. Lin Chen menutup matanya dan beristirahat. Karavan bergerak maju menyusuri jalan resmi, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dari waktu ke waktu terdengar percakapan para pejuang. Kuil pemeliharaan air ada di sini, semuanya, hati-hati. Pengurus rumah tangga tua itu berteriak di telinganya. Meskipun Lin Chen ada di sana, semua orang sebaiknya berhati-hati, lagi pula, ada ratusan gangster di kuil konservasi air, dan tidak mungkin bagi Lin Chen untuk membantu mereka masing-masing menghindari serangan para gangster. Saat kata-kata pengurus rumah tangga tua itu jatuh, karavan segera terdiam, dan rasa kesungguhan menyebar. Semua orang memandang ke hutan lebat di samping jalan resmi dengan penuh kewaspadaan. Tidak lama setelah berjalan ke depan, puncak gunung yang megah muncul di depan semua orang. Di tengah gunung, terdapat sebuah kuil besar, dan samar-samar terlihat sosok pejuang manusia di kuil tersebut. Itu gangster dari kuil konservasi air, mata semua orang menyipit dan mereka menjadi lebih waspada. Di saat yang sama, semua orang mempercepat dan ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Lagi pula, lebih baik tidak ada konflik dengan para gangster di kuil pemeliharaan air, begitu konflik pecah pasti akan ada korban jiwa. Namun, meskipun semua orang di karavan tidak ingin berkonflik dengan para gangster di kuil pemeliharaan air, pihak lain tidak berpikir demikian. Mereka dalam bisnis ini, jika mereka tidak merampok Tao, lalu apa yang akan mereka makan dan di mana mereka bisa mendapatkan batu spiritual untuk dipraktikkan. Tak lama setelah karavan melaju, tiba-tiba terdengar suara tawa dari dalam hutan lebat. Haha, orang-orang di depanmu, dengarkan, serahkan semua keuanganmu, atau semua orang akan mati. Desir, desir, desir. Segera setelah itu, hampir 100 bandit kekar bergegas keluar dari hutan lebat. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan kulit macan tutul, dengan wajah yang galak, adapun budidayanya, dia berada pada tahap awal alam Dao sejati, dan dia jelas merupakan penguasa kuil pemeliharaan air. Di belakangnya ada hampir 100 prajurit dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda, sebagian besar berada di tahap awal alam Tiangang, dan ada juga selusin prajurit yang berada di puncak alam Tiangang. Sekelompok orang ini berkumpul di sini dan membentuk kekuatan yang dahsyat. Tak heran banyak karavan yang dirampok oleh mereka. Bos, kekuatan penjaga karavan ini sangat rendah. Hanya ada 2 prajurit puncak alam Tiangang. Saya khawatir barang yang mereka bawa tidak terlalu berharga, kata bandit puncak alam Tiangang. Apa yang kamu tahu? Beberapa karavan sengaja melemahkan kekuatan pengawalnya. Padahal, barang yang mereka bawa sangat berharga. Ini namanya menyembunyikan mata dari orang lain. Pelajari lebih lanjut. Pemilik kuil pemeliharaan air mengomel, melangkah naik ke karavan, dan memblokirnya dengan kuat. Jalan yang harus ditempuh. Wajah semua orang di karavan berubah. Benar saja, para gangster dari kuil konservasi air akhirnya keluar. Pengurus karavan tua itu mengambil 1000 langkah ke depan dan berkata, Tuan Kuil, konvoi ini hanya mengantar nona muda saya ke kota Sinan. Kami tidak memiliki muatan apapun. Saya harap Tuan Kuil dapat membiarkannya kami pergi. Berhenti bicara omong kosong padaku. Serahkan semua keuanganmu. Jika aku mengetahui bahwa kamu telah menyembunyikannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemimpin gangster itu mendengus dan berkata dengan nada menghina, orang tua ini pengurus rumah tangga hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang. Dalam dirinya itu tidak layak disebutkan di depannya. Dia hanya tidak ingin membuang waktu untuk sekelompok orang ini, jadi dia ingin pengurus rumah tangga tua itu menyerahkannya properti secara langsung. Ini.
Pengurus rumah tangga tua itu tidak tahu harus berkata apa. Mendengar ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya. Jika pengurus rumah tangga tua diminta untuk menyerahkan semua harta bendanya, kemungkinan besar keluarganya akan berantakan karena hal ini. Tetapi jika tidak, begitu kedua belah pihak saling berhadapan, karavan tersebut pasti tidak akan menjadi tandingan para gangster dari kuil pemeliharaan air. Lin Chen keluar dari iring-iringan mobil, memandang pemimpin bandit itu dan berkata dengan tenang, jika tidak menyerahkan, apa yang Anda inginkan?